Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman Mudu semua? Kembali lagi di podcastnya SMK Muhammadiyah Dukun, podcast Mudu Berbicara. Gak kerasa ya teman-teman, ternyata kita sudah memasuki puasa di hari ke-16 gitu. Kira-kira teman-teman masih pada kuat gak sih puasanya? Atau udah ada yang mungkin bolong-bolong? Atau sampai sekarang ternyata masih kuat karena makin semangat nih, tinggal setengah bulan lagi untuk mencapai ke Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira teman-teman udah ada persiapan apa aja nih untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri? Apakah udah ada yang beli baju baru? Atau mungkin bikin kue, atau mungkin beli, atau mungkin teman-teman pada nunggu THR nih dari orang tua atau teman-teman terdekat atau saudara-saudara terdekat gitu ya. Oke teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini podcast Mudu Berbicara itu punya satu segmen baru, namanya adalah kajian Ramadan. Dan di episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang akan terhindar dari azab Allah. Nah, pada kesempatan kali ini Vira nggak sendirian nih teman-teman. Vira ditemani oleh Bapak Guru kita, ada Bapak Rohmat. Selamat pagi Pak Rohmat. Selamat pagi Mbak Vira nggih. Nggih Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Hari ini sehat. Baik. Semangat Mbak Vira. Wah, sangat semangat. Apalagi ini ya Pak, kita sekarang podcast jadi semangatnya tambah gitu Pak. Iya, kira-kira begitulah. Oke, teman-teman semua, Bapak Rohmat ini adalah guru di SMK Muhammadiyah Dukun yang mengampu mata pelajaran agama Islam, betul Pak? Pendidikan agama Islam. Oh iya, pendidikan agama Islam. Bapak Rohmat di sini akan memberikan sedikit insight mengenai orang-orang yang akan terhindar dari azab Allah. Gini Bapak, kan orang-orang ini sering berbicara, awas nanti kena azab, Banyak juga sinetron-sinetron di TV itu yang membahas mengenai azab-azab gitu. Nah, kira-kira sebenarnya azab itu apa sih Pak? Gitu. Ngaten Mbak Vira. Mungkin para pendengar sekalian, azab itu secara kesimpulan yang kita dapat dari beberapa literatur, azab adalah siksaan Allah yang dihadapi oleh manusia atau makhluk lain akibat manusia atau makhluk lain ciptaan Allah itu melakukan satu kesalahan atau sedang berproses melakukan kesalahan. Nah, kira-kira begitu kesimpulan arti daripada azab dari beberapa literatur itu Mbak Vira. Yang dimaksud dengan berproses melakukan kesalahan itu seperti apa Pak? Ya, orang ini terus-menerus melakukan suatu kesalahan, senantiasa berbuat maksiat, tidak henti-hentinya. Nah, orang ini bisa kena yang namanya azab. Maka berhati-hatilah, senantiasa kita tetap dalam kondisi beriman dan senantiasa beramal baik. Insya Allah itu nanti salah satu cara untuk menghindari dari azab. Salah satu cara, di samping nanti ada cara-cara yang lebih banyak lagi di segmen akhir. Kalau misalnya Pak, ya kan tadi berproses sedang melakukan kesalahan, itu apakah jika termasuk misal sedang berpikiran ingin berbuat maksiat, contoh kita ingin berpikiran tiba-tiba tidak punya uang lalu berpikiran ingin mencuri, tapi kan itu hanya pikiran. Apakah itu juga orang-orang yang nanti bisa terkena azab padahal baru berpikiran belum dilakukan gitu? Oke. Ngaten Mbak Vira. Itu kan baru berpikir. Orang berpikir belum melakukan itu belum dinilai sebagai satu tindakan yang menyimpang. Karena belum action, baru berpikiran. Siapa tahu nanti mau action kemudian pikiran itu kemudian menjadi hilang. Kemudian lurus kembali. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ukurannya adalah sudahkah ia melaksanakan satu kesalahan itu dalam bentuk perilaku dan tindakan. Nah, ini yang menjadi dasar pembahasan hari ini, Mbak. Oke, berarti adalah saat sudah ada perbuatan seperti itu ya Pak. Lalu kira-kira sebenarnya orang yang bisa terkena azab ini adalah siapa saja Pak? Ngaten Mbak. Sebenarnya
kajian ini tadi sudah dirilis di pagi hari ya, di tadarus pagi anak-anak SMA, siswa kita SMK di masjid, bahwa tadi menderes atau tadarus surat Al-Ma'arij. Nah, surat Al-Ma'arij itu adalah artinya tempat yang tinggi gitu ya. Tinggi, jauh gitu. Atau tempat-tempat yang itu naik begitu kan. Bahasanya kan tempat yang naik. Nah, naik di sini artinya adalah tinggi, jauh, kayak gitu kan, seolah-olah tidak akan bisa tergapai. Tetapi tidak begitu. Nah, makanya kemudian kalau berbicara tentang siapa saja orang-orang nanti yang akan kena azab begitu Mbak ya. Iya. Nah, ternyata ini dapat kita lihat di surat Al-Ma'arij ayat 17 sampai 21. Nah, saya simpulkan saja Mbak itu. Okay. Yang pertama tentu adalah orang yang berpaling dari jalan Allah. Nah, orang-orang yang berpaling di jalan Allah inilah nanti yang paling mudah mendapat azab dari Allah. Berpaling itu apa? Yaitu sudah diberi jalan yang baik, jalan yang lurus oleh Allah, tetapi dia memilih jalan yang lain. Di mana jalan lain itu adalah jalan yang tidak sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini banyak sekali orangnya seperti itu. Pada dasarnya adalah orang yang berpaling itu adalah orang yang memilih jalan gitu kan, yang sudah ditentukan oleh Allah, kemudian ia meninggalkan itu, memilih yang lain. Nah, itulah orang-orang yang berpaling di jalan Allah. Di samping itu ada ini orang-orang yang suka mengumpulkan harta, tetapi kemudian harta ini hanya ditimbun, disimpan gitu, sebagai kebanggaan, sebagai kemewahan, sebagai sesuatu yang seolah-olah itu menjadi kelanggengan, tidak akan pernah hilang. Banyak orang yang menyimpan hartanya, disimpan, tidak ditansarufkan, tidak diberikan sebagian untuk orang lain, tetapi disimpan sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau bisa dinilai ya sampai bermiliar-miliar atau ya pokoknya banyak lah Mbak. Yeah. Kalau ngukur itu kan antara satu orang dengan orang yang lain kan beda. Saya ngukur 100.000 atau 200.000 mungkin itu banyak ya. Tapi ada orang yang ngukurnya 1 juta 2 juta itu kecil. Bahkan ada yang ngomong 1 miliar itu kecil. Nah, bagaimanapun juga tergantung daripada masing-masing personal. Tetapi pada dasarnya orang yang suka menumpuk harta kemudian ia simpan tanpa dimanfaatkan, termasuk kategori orang yang di dalam surat Al-Ma'arij itu dikategorikan sebagai orang-orang yang akan bisa mengalami kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, mungkin yang ketiga ini Mbak, Allah ini kan menciptakan manusia suka berkeluh kesah gitu. Iya. Nah, orang itu suka berkeluh kesah. Sehingga kemudian orang itu dengan diciptakan Allah yang suka berkeluh kesah itu terjerumus dalam kekeluh kesahannya. Sehingga dari perilaku kehidupannya kalau menemukan satu masalah, dia tidak mencoba untuk mengatasi masalah, tetapi kemudian hanyut, tenggelam di dalam berkeluh kesah, sehingga tidak menimbulkan jiwa semangat untuk keluar dari kesulitannya. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang nanti bisa kena azab, Pak. Makanya mari kita mencoba untuk tetap semangat gitu kan, hadapi hidup ini dengan semangat. Apapun yang kita lakukan gitu kan, insya Allah nanti akan berbuah kebaikan selama yang kita lakukan adalah kebaikan. Kalau kita senantiasanya berkeluh kesah, kemudian pesimis, tidak punya daya juang,
untuk menghadapi kehidupan ini, ya akhirnya kita akan jatuh, akan terperosok, dan jatuh terperosok itulah sendiri sudah merupakan bagian daripada azab. Maka marilah kita bersemangat untuk menghadapi hidup dan kehidupan ini. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan, Mbak, gitu kan. Nah, perjuangan yang kita lakukan ini akan berlipat-lipat pahalanya kalau kita tunaikan. Itu yang barangkali yang ketiga, Mbak G. Iya, Betul ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat ini adalah ini aja, ini orang yang kikirnya luar biasa gitu kan. Dia punya banyak harta gitu, tetapi tidak mau berbagi kepada orang lain, padahal orang lain di sekitar kita itu sedang membutuhkan. Nah, ini juga nyuwun sewu, harus hati-hati. Orang-orang kayak begini ini sangat mudah kena azab Allah. Kenapa kok mereka orang-orang ini sangat mudah kena azab Allah? Nyuwun sewu, mereka punya sendiri, orang lain sangat butuh, mereka tidak mau membantu orang lain. Maka sangat logis kalau azab Allah akan datang kepada orang-orang yang seperti ini. Maka marilah jadi orang, janganlah terlalu kikir lah begitu. Karena pada dasarnya kalau harta kita itu banyak dan ditumpuk juga akan mendatangkan azab, kita kikir juga akan mendatangkan azab. Nah, kira-kira kalau saya bahas di surat Al-Ma'arij, ya itu Mbak, 4 golongan orang yang mungkin akan lebih cepat mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Moga-moga kita tidak termasuk golongan orang-orang 4 itu, Pak. Amin, amin. Iya, teman-teman. Tadi kalau Vira simpulkan, orang-orang yang kira-kira dapat terkena azab itu yang pertama adalah orang yang berpaling dari jalan Allah. Yang kedua, orang yang menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri atau enggan menyedekahkan harta tersebut. Yang ketiga yaitu orang yang larut dalam keluh kesah gitu. Ini kayaknya sering dialami oleh para anak muda, Pak. Terlalu banyak keluh kesah, ada masalah sedikit-sedikit, terlalu banyak sambat. Itu kita yang larut dalam masalah tersebut. Hati-hati teman-teman, jangan-jangan kita sedang diazab sama Allah. Dan yang keempat adalah orang-orang yang kikir gitu. Berarti kalau misalnya bisa disimpulkan bahwa orang yang bisa terhindar dari azab Allah itu berarti orang yang seperti apa, Pak? Oke. Kalau boleh sebagai kata akhir, Mbak, ya mungkin ini ya gitu. Siapa sajakah orang-orang yang akan terhindar daripada azab Allah? Ini juga tertera di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-22 sampai ke-27 gitu. Nah, di sana dikatakan yang pertama adalah orang yang melaksanakan sholat gitu, Pak. Jadi sholat wajib lah terutama. Orang yang melaksanakan sholat ini, di samping melaksanakan sholat adalah bagian dari suatu ibadah, peribadatan yang harus dia lakukan, tetapi efek positif dari perilaku senantiasa melaksanakan sholat itu adalah akan terhindar dari azab Allah. Ini janji Allah di Al-Quran. Nah, mumpung begini, Mbak, ini kan masih bulan Ramadan, baru di pertengahan. Nah, saya ingat-ingat bahwa di akhir bulan Sya'ban itu Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang melakukan perbuatan baik dan itu hukumnya wajib, maka perbuatan baik yang dilakukan di bulan Ramadan seperti sholat misalnya begitu, sholat wajib, maka dia akan diganjar, akan diberi pahala, dilipatkan sampai 70 kali lipatan. Coba bayangkan ini. Atau kalau orang melakukan perbuatan yang sunat gitu, seperti contoh kita ambil sholat sunat rawatib atau sholat tahiyatul masjid, sholat menghormat kepada masjid ketika kita masuk masjid, itu kan sunnah. Nah, ketika dilakukan di bulan Ramadan, maka itu akan bernilai seperti orang melakukan sholat wajib, Mbak. Ini kan luar biasa.
Maka kemudian saya mendorong kepada anak-anak sekalian, para pendengar sekalian, mari kita memperbanyak diri, melakukan kegiatan sholat ini tepat waktu, syukur bisa dilaksanakan berjamaah, memperbanyak sholat-sholat sunat, itu entah rawatib, itu entah duha, itu entah sholatul lail, dan banyak sekali yang lain. Itu nanti akan mendapat pahala yang luar biasa banyaknya. Manfaatkan waktu Ramadan ini. Monggo, senajan to lelah begitu, kita tetap semangat karena pahala dan berkah Allah sangat banyak ditebarkan di muka bumi pada bulan Ramadan ini. Dan itu insya Allah nanti berefek akan terhindar dari azab Allah. Kemudian di samping itu adalah orang yang tetap teguh gitu kan, orang yang tetap istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban sholatnya. No, ini keteguhannya ini Mbak yang dilihat. Yang susah ya Pak, yang orang-orang biasanya susah gitu. Sholat ya sholat, tapi untuk bisa istiqomah, untuk tetap ya bisa bertahan buat sholat yang susah gitu biasanya. Orang-orang yang teguh di dalam sholatnya itu akan mengakibatkan dari sholatnya itu memunculkan perilaku-perilaku kebaikan. Wah, ini hebat sekali. Wah, kalau dihitung pahalanya ini luar biasa ini Pak. Kalau orang bisa teguh di dalam sholatnya, kemudian dari sholatnya itu memunculkan perilaku-perilaku kebaikan yang syukur itu bisa ditiru oleh orang lain, oleh teman-teman yang lain, anak-anak yang lain. Ini yang kedua barangkali. Kemudian yang ketiga, di sana juga dikatakan bahwa ini menarik juga ini. Yang ketiga ini, orang yang di dalam hartanya, orang yang di dalam memanfaatkan hartanya begitu, yang ia dapat sebagai rezeki Allah itu disingkirkan atau ditentukan gitu kan, bagiannya untuk diberikan kepada orang lain dalam kategori fakir miskin. Jadi memang dia menyediakan sendiri gitu loh. Jadi kalau boleh dikatakan dalam skema kebutuhan makan sekian, kebutuhan anak sekian, barangkali begitu. Tapi di situ juga ada kebutuhan untuk fakir miskin sekian. Nah, inilah orang-orang yang nanti akan sangat-sangat terhindar dari azab Allah. Dari mana? Ya dari sedekahnya itu. Baik sedekah itu diminta ataupun tidak diminta. Jadi misalnya tidak diminta pun ya diberikan. Kalau ada yang meminta dikasih. Tetapi kalau tidak ada yang meminta kita berikan, karena memang sudah ada platformnya, ini harus keluar untuk fakir miskin. Nah, ya itulah yang kemudian akan membentengi diri kita dari azab Allah itu ya kayak begitu Mbak. Nggak usah yang sulit-sulit. Kelihatannya kan mudah itu kalau dilaksanakan. Tapi juga tidak semua orang mengatakan mudah, karena memberi harta kepada orang lain itu juga, hati ini juga atau nafsu ini juga tidak akan mengatakan mudah. Perlu belajar. Perlu belajar ini. Proses tetap harus berjalan. Kemudian yang keempat ini penting sekali juga untuk kita pahami. Yang keempat ini adalah orang yang ini mempercayai akan hari pembalasan. Nah, justru orang-orang yang mempercayai hari pembalasan inilah orang-orang yang bisa terhindar dari azab Allah. Kenapa? Karena orang ini percaya akan adanya hari pembalasan, dia akan takut kepada azab Allah. Karena takut kepada azab Allah, maka perilaku yang ia lakukan perilaku yang ia lakukan otomatis akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali di atas tadi, Allah sudah memberi wahyu kepada kita berupa Al-Quran, yaitu jalan yang lurus. Orang-orang yang senantiasa sholat kan sering ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya jalan yang lurus. Allah sudah kasih itu jalan yang lurus. Ia bisa mengambil jalan lurus itu gitu kan. Nah, karena ia bisa mengambil jalan yang lurus itu, kemudian dia takut akan pembalasan Allah.
Karena takut akan pembalasan Allah, otomatis takut akan azab Allah. Maka dia tidak akan neko-neko, tidak akan keneh-keneh, itu loh bahasa Jawanya. Pasti dia akan hidup di jalan yang lurus sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, barangkali kalau disimpulkan kira-kira begitu, Mbak. Jadi orang-orang yang akan terhindar dari azab Allah dalam koridor di surat Al-Ma'arij itu ada 4 golongan tadi. Semoga sekali lagi kita menjadi orang-orang yang terhindar dari azab Allah. Amin. Karena bisa melakukan apa yang tadi sudah kita sampaikan. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Barangkali nyuwun sewu, Mbak, ada kata yang kurang berkenan atau salah kata, itu dari pribadi, dan kalau itu benar memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman semua perbincangan kita dengan Bapak Rohmat. Terima kasih Bapak Rohmat sudah bersedia untuk hadir. Sama-sama. Dan tentang bahasan orang-orang yang terhindar dari azab Allah, yaitu ada 4. Orang yang melaksanakan sholat, orang yang teguh dalam sholatnya, orang yang menyisakan hartanya untuk fakir miskin, dan juga orang yang takut dan percaya akan adanya hari pembalasan. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya bersama saya Fira Syafina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.